Assalamualaikum Raihan. Waalaikumsalam, Kak. Oke, suara saya terdengar jelas ya. Saya dengar jelas, Kak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, Raihan, masih melanjutkan tentang trigonometri ya. Setelah Oke. kemarin Kak Yunus menjelaskan tentang basic-basic trigonometri, baik itu kita melihat trigonometri itu dari grafik, kemudian yang kedua dari berbagai kuadran, dan yang ketiga dari segitiga. Nah, kita akan sedikit kembangkan apa yang kita pelajari tadi malam, kemarin malam. Oke, saya akan kembali sedikit ke bagian grafik ini. Nah, ketika kita memiliki grafik sin, yaitu yang warna merah ini, kemudian grafik cos yang berwarna biru, itu kan dia mulainya dari 0 derajat ke kanan. Nah, bagaimana ketika grafik ini kita lanjutkan ke kiri? Maka sin ini akan berlanjut seperti ini. Bentuknya seperti ini. Hanya saja dia nanti eh, mengarah ke kiri. Sedangkan bagaimana cos ketika kita lanjutkan ke kiri juga? Maka nanti bentuknya seperti ini. Ini saya perpanjang untuk sumbu X-nya seperti ini. Sehingga kita kaitkan dengan pelajaran yang kemarin, ketika saya memiliki sudut yang ada di sini, ini adalah sudut alfa, kita berbicara ke sin dulu aja, cos dulu aja, yang lebih mudah. Nah, di sini adalah alfa. Kalau saya tuliskan, karena dia ketinggiannya ada di sini, dia adalah grafik warna biru, dia adalah cos alfa, maka di sini cos alfa itu setara dengan siapa sih? Kalau kita berbicara grafik yang sebelah kiri, yang kita lanjutkan ke kiri ini. Maka ketinggiannya kan sama seperti yang ada di sini ya. Ketika kita tarik, maka dia alfa ke kiri. Alfa ke kiri artinya dikurang. Sehingga kita memiliki seperti ini. Sehingga cos alfa, alfa itu sudut ke kanan ini, itu setara dengan cos negatif alfa. Oke, Raihan, bisa dipahami? Oke, Kak. Oke, Oke, oke. ini untuk bagian cos. Sedangkan sin, apa yang terjadi pada sin? Maka sin, saya hapus dulu bagian sini. Nah, kemudian saya tarik garis ini ke sin. Maka ketinggiannya ada di sini. Maka kalau saya tuliskan sin alfa, itu setara dengan siapa sin yang ada di sebelah kiri. Jadinya apa, Raihan? Min sin, min sin, min alfa, Kak. Oke, min sin, min alfa. Oke, ada pertanyaan, Raihan? Oke. Cukup, Kak. Cukup. Oke, sekarang kita kembangkan lagi. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa cos negatif alfa itu nilainya setara dengan cos alfa. Nah, sedangkan yang bagian sini, kita ingin berbicara sin minus alfa. Sin minus alfa itu setara dengan siapa? Sin minus alfa itu setara dengan, enggak, Kak. Sin, sin cos, 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 cos alfa, Kak. Sin minus alfa, kita mau menyamakan dengan sin apa? Oh, sin, Kak. Sin, Sin, ya. min sin alfa, Kak. Min Salah ya? sin alfa, betul sekali. Oke. Sehingga kita bisa melihat ketika kita memiliki sudut yang negatif, maka cos itu, ketika kita memiliki sudut negatif, cos min alfa, maka cukup cari cos alfanya saja. Kita melihat alfanya, cukup kita dihilangkan negatifnya. Karena ini nilainya adalah sama. Contoh, cos
min 45 derajat. Maka nilainya apa? Untuk mencari cos min 45 derajat, ya sudah, kita cari saja cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Seperti itu. Sedangkan untuk Oh, sin, oh, seperti itu, bisa dipahami ya, Rehan ya. ya. Oke, sedangkan untuk sin minus alfa, bagaimana cara mencari nilainya? Cara mencarinya adalah cari nilai negatif sin alfa. Contoh, ketika kita mencari sin min 30 derajat, maka cukup cari min sin 30 Min derajat. 30, min setengah. Min setengah. Oke, ada pertanyaan, Rehan? Eh, cukup sih, Kak. Cukup. Oke. Hmm. Ini hanya tambahan saja. Kemarin saya lupa bagian sini. Nah, kita bisa kembangkan ini nanti. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita akan mengenal berbagai rumus-rumus yang ada di trigonometri. Yang pertama, itu yang akan saya kenalkan itu adalah sudut, jumlah sudut dan selisih sudut. Jumlah sudut dan selisih sudut. Oke, bagaimana? Kalau saya memiliki sudut alfa dan beta, maka ketika nanti ada sin alfa plus beta, maka perhatikan apa yang saya lakukan. Maka kalau sin alfa plus beta itu adalah sin cos sin. Nah, ketika sin, maka di sini terjadi penjumlahan. Ketika di sini plus, maka di sini juga ikut plus. Berikutnya, kita isikan sin cos dan cosin ini secara berurutan dari sudut yang ada. Jadi kita punya alfa, beta. Sehingga kita mendapatkan sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kalau di sini plus, maka di sini ikut plus. Ada pertanyaan, Raihan? Sin beta. Plus. Oh, Oke. oke, Kak. Bisa dilanjut. Nah, sekarang kalau sin, ini kan jumlah sudut ya. Kalau selisih sudut berarti alfa min beta seperti ini, maka tuliskan dengan urutan yang sama yaitu sin cosin. Karena di sini pengurangan, maka di sini nanti juga terjadi pengurangan. Tuliskan sudutnya secara berurutan alfa beta. Maka kita memiliki alfa di sini, beta di sini, alfa di sini, beta di sini. Sehingga sin alfa min beta itu adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, bisa. Berikutnya, saya cekkan terlebih dahulu. Oke, berikutnya adalah cos. Bentar. Nah, ketika kita memiliki cos, jumlah sudut yaitu alfa plus beta, maka untuk cos ini agak berbeda. Kita tuliskan cos sin. Cos, cos, sin, sin. Kemudian karena ini cos, maka dia berlaku berbeda untuk operasinya. Ketika di sini penjumlahan sudut, maka di sini justru terjadi pengurangan. Kemudian kita tuliskan sudutnya secara berurutan alfa beta alfa beta. Oke. Nah, sedangkan kalau cos selisih, ya sudah cos alfa min beta. Tuliskan cos sin. Sin, sin. Plus. Nah, di sini plus alfa beta. Oke, bisa dipahami, Raihan? Bisa, Kak. Oke, berikutnya. Satu lagi yang belum kita cari, yaitu si tangan. Tangan itu seperti ini.
alfa plus beta, cara mencarinya adalah tangen alfa ditambah tangen beta dibagi dengan 1. Kalau di atas plus, maka di bawah min. Tangen alfa kali tangen beta. Oke, seperti ini. Tangan alfa tangan beta per 1 min tangan alfa kali tangan beta. Itu untuk jumlah sudut. Kalau tangan selisih sudut, yaitu alfa min beta, maka kita lihat polanya. Kalau di sini plus, maka yang atas plus. Kalau yang atas plus, maka yang bawah adalah min. Maka karena yang di sini operasinya min, maka yang atas ikut operasinya. Nah, kita memiliki tangan alfa min tangan beta. Sedangkan yang bawah kita lawankan operasinya, atas plus, bawah min, maka atas min, bawahnya adalah plus. Oke, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke, apa fungsinya kita mempelajari sudut jumlah dan selisih sudut seperti ini? Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika kita memiliki pertanyaan, sin 75 derajat itu nilainya berapa sih? Nah, 75 derajat itu kan bukan sudut istimewa ya. Nah, maka bagaimana cara mencari nilai sin 75 derajat ini? Maka kita gunakan konsep jumlah sudut maupun selisih sudut. Nah, kita pikirkan sudut-sudut istimewa, kita tambahkan atau kita selisihkan yang hasilnya adalah 75. 75 itu berapa tambah berapa atau berapa kurangi berapa, Raihan? Coba pikirkan. 30 tambah 45. Betul. 30, 45 atau 45, 30. Seperti ini. Ini adalah jumlah sudut ya. Sehingga nanti ketika ada sin 75 derajat, ini setara dengan sin 45 derajat plus 30 derajat. Nah, kita gunakan rumus yang kita punya ini tadi. Maka ketika sin alfa plus beta, sin cos cos sin. Atau gini, ini saya pindahkan ke bawah saja, biar muat nanti. Oke, seperti ini. Maka tuliskan sin cos plus cos sin 45, 30, 45, 30. Maka di sini kita dapatkan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sedangkan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dan cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke. Dan sin 30 derajat itu adalah setengah. Tengah. Maka ini tinggal kita kerjakan. Setengah kalikan setengah itu adalah seperempat. Akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6. Sedangkan di sini setengah kalikan setengah seperempat, akar 2. Oke, nah di sini belum selesai. Walaupun sebenarnya menjawab seperti ini saja sudah boleh, tapi kita cari bentuk yang paling sederhana. Dia sama-sama punya seperempat, maka seperempatnya kita keluarkan, maka dia akan menjadi seperempat akar 6 ditambah akar 2 seperti ini. Oke, apakah ada pertanyaan, Raihan? Bisa dipahami? Oke. Udah. Bisa dipahami. Bisa, oke. Berikutnya, saya coba pikirkan sudut lain. Nih, sekarang, kalau sin 15 derajat, ini dapatnya dari mana sih 15 derajat ini? Kita pikirkan sudut-sudut istimewa, entah kita jumlahkan atau kita selisihkan, hasilnya 15 derajat. 45 kurang 30. Oke, 45 dikurangi 30. Betul sekali.
Sin 15 derajat tidak bisa kita hitung karena dia bukanlah sudut istimewa. Oke, sin cos, cos sin. 45, 30, 45, 30. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan sin 45 itu adalah setengah akar 2, cos 30 itu adalah setengah akar 3, dikurangi dengan cos 45 itu setengah akar 2, kemudian sin 30 itu adalah setengah. Maka kita dapatkan hasilnya seperempat akar 6 dikurangi setengah akar 2. Oh, bukan setengah, seperempat akar 2. Maka kita dapatkan ini hasilnya adalah seperempat akar 6 dikurangi akar 2. Seperti ini. Oke. Jelas, Raihan? Jelas, Kak. Oke. Sekarang, tantangan buat Raihan. Cari nilai cos 75 derajat dan cos 15 derajat. Hasilnya berapa? Oke, Kak. Silahkan dicoba. Rumusnya ada di atas. Ini, Kak, cos 75 itu sama dengan seperempat akar 6 dikurangi akar 2. Oke, betul. Cos Kalau yang cos 15. 15, seperempat akar 6 tambah akar 2. Oke, sudah betul, Raihan. Jelas ya? Oh, Tidak ada pertanyaan? jelas, Kak. Oke, berikutnya kita akan berbicara dengan tang. Nah, sekarang dengan rumus yang sudah ada, silahkan Raihan coba cari sama. Kita gunakan 75 dan 15 dulu saja. Oke, silahkan.
Oke Kak, jadi tan tan 75 itu 2 Oke. ditambah akar 3. Oke. Yang 15. Kalau tan 15, 2 dikurang akar 3. Oke, sudah benar. Dalam prosesnya ada kesulitan nggak, Raihan? Sejauh ini sih belum ada sih Kak. Belum ada ya? Oke, Hmm. berarti bisa kita lanjutkan. Oke, sekarang kita kembangkan rumus yang kita punya ini. Saya fokus ke sin terlebih dahulu. Eh, Lebih tepatnya yang bagian atas saja. Saya akan copy terlebih dahulu. Nah, ketika kita memiliki jum, eh, sin jumlah sudut, yaitu alfa dan beta, tadi kita mendapatkan rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana ketika yang kita jumlahkan ternyata adalah dua sudut yang sama? Nah, sekarang misalkan saya memiliki sin alfa ditambah alfa, maka rumusnya sin cos kosin. Ini positif karena ini penjumlahan. Urutkan alfa 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 alfa, ya sudah, jadinya seperti ini. Kemudian bagian ini sin cos biarkan tetap sama. Bagian belakang itu kan juga memuat sin dan cos. Sin alfa, cos alfa. Kalau saya balik itu kan sama saja ya. Ya Kak. Tidak mengubah makna. Nah, sedangkan alfa ditambah alfa itu adalah 2 alfa. Sehingga kita memiliki sin 2 alfa, itu nilainya sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa. Nah, kalau kita melihat sin alfa cos alfa ditambah yang belakang ini kan adalah nilai yang sama ya. Maka dia akan menjadi 2 Jadi 2 sin sin alfa. alfa cos alfa. Ini adalah nilai dari 2 alfa. Oke. Apakah ada pertanyaan, Raihan? Sudah cukup Kak. Sudah. Oke. Nah, ini adalah sudut rangkap untuk sin. Sedangkan untuk sudut rangkap cos, kita tuliskan ulang. Ini saya ulang biar nanti bisa benar-benar menancap ya urutannya. Alfa beta, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya tadi adalah cos cos sin sin. Alfa beta, alfa beta. Di sini operasinya adalah min. Nah, sekarang kalau cosnya, alfanya, sudut yang dijumlahkan itu adalah sudut yang sama, alfa plus alfa, ya sudah. Cos alfa, min sin alfa. Maka cos alfa plus alfa ini adalah cos 2 alfa. Cos alfa kali cos alfa itu tuh adalah cos kuadrat alfa. Sedangkan sin alfa kali sin alfa itu adalah sin kuadrat alfa. Seperti ini. Nah, kemarin kita memiliki identitas utama pada trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya berapa, Raihan? 1 Kak. 1. Maka bisa kita tuliskan ini adalah sin kuadrat alfa, itu adalah 1 min cos kuadrat alfa, atau bisa juga kita tuliskan cos kuadrat alfa, itu adalah 1 min sin kuadrat alfa. Nah, sekarang cos sudut rangkap
cos 2 alfa ini cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Saya ingin membuat dia rumusnya menjadi sin. Maka cosnya saya ubah menjadi sin. Maka ya sudah, cos 2 alfa, cos kuadrat alfa, tadi nilainya apa sih? Kita cek ke sini. Oh, 1 Satu min kurang sin kuadrat alfa. Maka yang ini kita ganti 1 min sin sin kuadrat kuadrat alfa. alfa min sin kuadrat alfa. Sehingga ini nanti, itu nilainya min sin kuadrat alfa, min sin kuadrat alfa, dia akan menjadi, Min 2 sin kuadrat alfa. oke, seperti ini. Nah, ini adalah rumus cos rangkap, sudut rangkap dalam sin. Nah, kalau kita ingin rumusnya dalam cos bagaimana? Ya sudah, ini saya kopikan terlebih dahulu rumus awal kita. Sekarang kita ubah sinnya menjadi cos. Oke, sekarang sinnya menjadi cos. Maka rumus sin kuadrat itu diganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Oke, 1 min cos kuadrat alfa. Maka nanti jadinya seperti ini. Cos kuadrat alfa dikurangi dalam kurung sinnya tadi adalah 1 min cos kuadrat alfa. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung itu dengan negatif. Negatif dikalikan 1 menjadi negatif 1. Negatif dikalikan negatif cos kuadrat alfa menjadi positif. Nah, sehingga nanti ada step di mana cos kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Ini adalah nilai yang sama, maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 2 cos kuadrat alfa. Ini tinggal kita kurangi dengan 1. Dikurang 1. Nah, ini adalah nilai cos 2 alfa dalam cos. Oke, jadi kita memiliki 3 rumus untuk sudut rangkap pada trigonometri cos, yaitu cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, atau dalam 1 min 2 sin kuadrat alfa, seperti ini, atau bisa juga bentuk seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, Raihan ya? Bisa. Bisa. Sedangkan yang sin tadi hanya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya, sin sudah, cos sudah. Sekarang kita ke tangen. Tangen tadi rumusnya alfa plus beta itu adalah tan alfa plus tangen beta dibagi dengan 1 min tangen alfa kali tangen beta. Nah, sekarang kalau yang dijumlahkan adalah sudut yang sama, alfa plus alfa, saya berikan tantangan kepada Raihan, coba cari rumus tan alfa plus alfa dengan metode yang tadi sudah saya jelaskan. Kuadrat alfa. Oke, 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Oke, sama? Sama nggak? Oke, nah ini adalah rumus dari apa? Rumus dari tangen rangkap 2 alfa. Ini menjadi 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Oke, saya tandai terlebih dahulu.
Kemudian, nah, kita sudah berbicara tentang sudut rangkap. Sudut rangkap ini nanti berlaku pola. Maksudnya gimana? Misalkan, di sini saya beri warna yang berbeda. Misalkan saya memiliki sin dari 4x, maka kita melihat di sini. Kalau di sini 2 alfa, di sini sudutnya alfa. Menunjukkan bahwa ketika di sini ada 2 alfa, maka di sini adalah separuh sudutnya. Di sini juga separuh sudutnya. Maka kalau kita ditanyakan sin 4x, maka rumusnya dia akan menjadi 2 sin separuh dari 4x, yaitu 2x cos 2x. Seperti itu. Begitu pula yang ini. Ketika ditanyakan, cos 4x bagaimana? Ya sudah, cos kuadrat sudutnya juga separuhnya. Maka ini adalah 2x min sin kuadrat 2x. Kalau bagi yang ini juga sama. Cos 4x nanti menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Seperti itu. Dan seterusnya. Juga berlaku untuk tangan dan yang ada di bawah. Oke, kita melihat polanya seperti itu. Berikutnya, kita turunkan lagi dari rumus yang sudah kita punya ke bentuk lainnya. Ini saya kopikan terlebih dahulu. Bagian sini. Ya, oke. Ini kemudian ini saya hapus terlebih dahulu. Dan kita sejajarkan. Nah, perhatikan, Raihan, apa yang terjadi ketika saya mengurangkan persamaan yang atas dengan yang bawah. Maka nanti yang ini kita mendapatkan sin alfa plus beta dikurang ya, dikurangi dengan sin alfa min beta itu nilainya setara dengan apa? Maka kita kurangkan sin alfa cos beta dikurangi sin alfa cos beta. Habis ya, Iya, Kak. habis. Sedangkan cos alfa sin beta dikurangi dengan negatif cos alfa sin beta jadinya apa? 2 cos alfa sin beta. Oke, 2 cos alfa sin beta. Nah, ini kita rubah posisinya. Saya ingin menuliskan 2 cos alfa sin beta ada di sebelah kiri, maka yang ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga nilainya menjadi seperti ini. Sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, kalau yang ditanyakan adalah cos alfa sin beta, duanya pergi kemana? Ke ke was yang samping ya. Menjadi Setengah. setengah. Sehingga dia menjadi seperti ini. Setengah sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Bisa dipahami, Raihan? Bisa, Kak. Nah, kita mendapatkan rumus baru di sini. Oke, seperti ini. Ya, berikutnya. Bentar. Aduh, malah jadi seperti ini. Nah, oke. Saya kopikan kembali. Sekarang kalau tadi kita sudah melakukan pengurangan, kita lakukan penjumlahan pada persamaan yang kita punya di sini. Maka ketika kita jumlahkan, maka nanti jadinya seperti ini. Sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Kalau ditambah sin alfa cos beta
ditambah dengan sin alfa cos beta, maka dia menjadi 2 sin alfa cos beta. oke. Sedangkan kalau cos alfa sin beta ditambah negatif cos alfa sin beta, Habis, Kak. habis. Sehingga saya ingin menuliskan 2 sin alfa cos betanya berada di sebelah kiri. Maka jadinya seperti ini. Dia setara dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Oke, ketika duanya kita hilangkan atau kita hanya menginginkan sin alfa cos beta, maka dia juga menjadi setengah. Oke, ini saya koreksi sedikit. Ini kan setengahnya. Ini nanti kan miliknya sin dan miliknya sin yang di sini ya. Sin depan dan sin belakang. Maka kita harus tuliskan dia menggunakan kurung. Sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Seperti ini. Sedangkan yang ini tadi kita lupa menaruh kurungnya, kita harus taruh kurungnya di sini. Kalau tidak diberikan kurung, maka setengahnya itu hanya miliknya sin yang depan. Oke, jelas Rehan? Jelas, Kak. Oke, nah kita tandai lagi. Sekarang eh saya berikan kesempatan kepada Rehan untuk mencari rumus lain dengan cara yang serupa, tapi kita bicaranya ke kosnya. Nih, saya kopikan terlebih dahulu. Bukan yang ini, maaf. Salah. Yang ini rumusnya. Oke, tempatnya masih cukup. Silahkan, Raihan, coba. Boleh melakukan pengurangan dulu, boleh melakukan penjumlahan dulu. Silahkan, Raihan. Dua, Kak. Itu apa? Di sana. Oh, tak umum ke peteso lho. Besok nek aku ora newangi ngabari ya muter ngono. Biasanya ki Mbak Merapi ya lahir ki. Ah iya. Biasanya kan parimen ning ngabari. Udah lama mangkat. Itu berarti kan yang kedua sampai Oke, Kak. Oke, Berarti kalau ini, Kak, cos alfa dikali cos beta sama dengan tengah dalam kurung cos alfa tambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. oke, setengah cos alfa kurangi kurangi dulu atau tambah dulu? Ditambah dulu saya. Oke, kemudian dikurangi. Kurang cos Oke, alfa min beta. oke.
Berarti Raihan melakukan pengurangan terlebih dahulu. Oke. Berarti ini yang hilang. Oke, pengurangan ya. Iya, Kak. Kalau dikurangkan berarti yang hilang adalah cos alfa cos beta. Iya, Kak. Yang masih tersisa adalah sin alfa sin beta. Iya, Kak. Sin alfa sin beta yang sin alfa sin beta tuh yang cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta, Kak, nanti. Berarti itu Oh ini sin ya ditambah. ini ya. Oh ini ditambah dulu ya. Iya, ditambah dulu, Kak. Oh ya ini ditambah dulu. Oke. Sedangkan sin alfa sin beta itu adalah setengah cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Oke, jelas Raihan? Jelas, Kak. Jelas. Oke, saya tandai. Ini sebagai rumus yang sudah kita dapatkan. Oke, berikutnya kita kembangkan kembali. Karena ini nanti eh, perkembangannya memang banyak banget untuk rumus-rumus yang ini. Saya periksakan terlebih dahulu di modulnya. Oke, kalau kita sudah memiliki yang ini tadi, kita kembali ke bagian ini. Oke, sekarang kita buat definisi baru. Definisi barunya itu adalah A, itu adalah alfa plus beta, sedangkan B itu adalah alfa min beta. Kalau saya jumlahkan ini, maka kita akan mendapatkan A ditambah B untuk sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan kalau kita jumlahkan, dia menjadi 2 alfa. 2 alfa. Ini beta ya, maaf. Betanya habis. Oke. Dengan cara yang sama, B itu sama dengan alfa min beta. Kalau saya kurangkan, dia akan menjadi A min B. Sama dengan alfanya habis, betanya B. menjadi 2. 2B. Oke. Berikutnya. Sebentar. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan, kita tuliskan ulang terlebih dahulu dengan 2 alfa, itu adalah A plus B. Kalau kita hanya menginginkan alfa saja, maka dia setara dengan setengah A A plus B. plus B. Begitu pula untuk betanya. Ini adalah 2 beta A min B. Kalau kita hanya menginginkan beta, berarti dia adalah setengah dari A A min min B. B. Oke, nah berikutnya kita memiliki bentuk yang ini tadi, yang sudah kita dapatkan. Ini saya tuliskan terbalik. Jadi yang pengurangan ini saya taruh depan, sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta itu sama dengan 2 cos alfa sin beta. Jadi yang kiri kita pindah kanan, kanan kita pindah ke kiri. Nah sekarang tadi kita sudah mendefinisikan alfa plus beta itu siapa sih? Alfa plus beta A, itu Kak. adalah A. Maka kita bisa menjadikan ini adalah sin A dikurangi sin alfa min beta itu adalah B. Maka ini menjadi sin B. Dan yang terakhir kita mendapatkan 2 cos karena kita menginginkan bentuknya adalah dalam A dan B. Alfa itu setara dengan apa sih? Alfa itu Setengah A tengah tambah B. A plus B. Betul sekali. Ini menuliskannya gini.
setengah A plus B. Sedangkan sinnya, sin betanya tadi adalah setengah A min B. B. Oke, ini saya berikan batas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, adakah pertanyaan, Raihan? Saat ini Belum ya? belum ada Kak, bisa Oke, dilanjut. sekarang ini baru satu rumus yang kita gunakan. Sekarang kita gunakan rumus lain. Oke, saya tandai dulu. Kemudian kita gunakan, ini tadi sudah. Sekarang kita gunakan yang penjumlahan sin. Kita tidak gunakan yang bawah, kita langsung gunakan yang ini saja. Karena bentuknya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, seperti ini. Maka jadinya seperti apa nanti, Raihan? Alfa dan beta tadi adalah, Sin A plus B, sin A plus sin B, oke, sama dengan, B sama dengan dua dua sin dua sin setengah A tambah B oke, dikali cos oke, setengah A kurang B. ya, betul sekali. Diganti. Nah, ini adalah rumus kedua yang kita dapatkan. Berikutnya, masih ada. Kita giliran cos-nya. Jadi ini sudah. Oke, ini tadi karena langsung dikerjakan sama Raihan, kita tuliskan ulang, maka kita punya cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Ini sama dengan 2 cos Cos alfa alpha kali cos cos beta. beta. Satu lagi, kalau ada cos alfa plus beta yang dikurangi dengan cos alfa min beta, maka dia akan menjadi 2 sin Sin alfa alpha dikali cos, sin beta. oh ya sin, maaf, sin beta. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu. Ya, agak ke bawah saja. Seperti ini. Maka nanti yang bagian sini menjadi cos A plus cos B, dia setara dengan 2 cos setengah A plus B dikali dengan cos setengah A min B. Dan yang terakhir di sini sama caranya, cos A min cos B itu setara dengan 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Oke, saya tandai lagi. Oke, belum ada pertanyaan ya, Raihan ya? Belum ada Kak. Belum ada. Sepertinya ini sudah habis rumusnya. Saya coba periksa kembali di modulnya. Sudut ganda. Oke, sudah Rehan, sudah selesai ya. Nah, kita waktunya latihan soal. Latihan soal karena kita sudah punya banyak alat di sini. Kita sudah banyak mengetahui banyak rumus.
Oke. Nah, kita mulai dari yang nomor satu. Kita memiliki dari sudut lancip A, diketahui bahwa cos 2A itu nilainya 23/25. Nilai sin A itu adalah berapa? Nah, kita lihat terlebih dahulu eh, definisi dari sudut lancip. Sudut lancip itu nilainya adalah dari 0 sampai 90 derajat. 90. Oke, saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini berarti dia ada di kuadran 1. Kemudian kita tahu bahwa cos 2A itu adalah 23/25. Oke, saya langsung tuliskan saja rumus untuk sudut rangkapnya. Cos 2 alfa. Tadi ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Bisa juga 1 min 2 sin kuadrat alfa. Bisa juga cos 2 alfa itu adalah cos 2 cos kuadrat alfa 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. 1. Nah, betul sekali. Nah, kita perlu apa namanya? Perlu paham dari 3 ini tidak kita gunakan semuanya. Maka nanti kita identifikasi mana yang kita perlukan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan seperti ini. Sebentar. Saya coba pikirkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kita mempunyai cos 2 alfa, sedangkan yang diminta itu adalah sin-nya. Maka kalau kita melihat, di sini kalau kita menggunakan rumus yang ketiga, nggak mungkin kita dapatkan sin, karena apa? Hanya melibatkan cos saja. Ini Cos cos sama dan ini cos. cos. Nah, sedangkan yang atas juga tidak bisa kita dapatkan karena masih melibatkan cos. Berapa? Yang bisa kita gunakan itu adalah rumus yang kedua. Nah, jadinya kita punya cos 2 alfa itu adalah 23/25. Ini sama dengan 1 yang dikurangi dengan 2 sin kuadrat A. Maka ini nilainya sama dengan 2 sin kuadrat A, 1 yang dikurangi dengan 23/25. Samakan penyebutnya menjadi 25/25 dikurangi 23/25. Ini adalah 2 sin kuadrat A. Oke, kita lanjutkan ke samping. Oke, maka hasil pengurangannya adalah 25 kurangi 23 itu adalah 2 ya. 2/25. Nah, sedangkan Coretnya kita sin kuadrat alfa, maka 2-nya turun ke bawah ya. bisa dicoret, Kak. Bisa dicoret. Kalau Raihan sudah paham, maka bisa kita langsung coret aja nggak Satu apa-apa. satu per 2 dua dengan lima 2 bisa kita coret. Nah, seperti ini. Maka nanti 1/25. Sedangkan yang kita inginkan adalah sin-nya diakarin. saja. Nah, Berarti diakarin, Kak. 1/5 berarti, Kak. betul sekali. Nah, sebenarnya kalau kita menghilangkan kuadrat, itu kan ada plus minusnya ya, harusnya ya. Iya. Tapi karena ini Berarti adalah sudut lancip, kuadran 1, kita tahu bahwa nilai sin-nya itu adalah positif, ya sudah langsung saja. 1/5. pada Oke? 1 berarti dia sinnya plus. Betul sekali. Nilai Oke. sin-nya adalah positif. Jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami, Raihan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa. Oke. Nah, karena kita sudah punya alatnya banyak, kita mulai agak intens untuk latihan soalnya. Coba ya, Kak. Oke, mau coba? Coba, Kak. Silahkan.
5 derajatnya sin A sin B sin Oh, Perlu saya sebutkan rumusnya? ya. Coba 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 dulu deh bentar ya Kak. Mau coba sendiri dulu ya? Ya, Oke. jadinya sin itu sin cos cos sin cos sin 90 satu nol cos 15 Kak, berarti sin 195-nya itu harus dipecah tambah ya, berarti sin sin alfa tambah beta pakai itu ya, Kak? Ini pakai rumus yang ini tadi. Sin A plus sin B. Rumus yang terakhir kita dapatkan. Itu adalah 2 Kedua, sin setengah. sin Gini. Sama cos setengah A min B. Ini rumus yang kita gunakan. oke, Kak. Kalau kita perhatikan, 195 ditambah 75 itu kan 270 ya. Iya, Kak. Itu kan sudut istimewa ya. Kalau kita kurangkan, Iya, 195 dikurangi dengan 75 20. itu kan 120 ya. Iya, Nah, itu kan juga sudut istimewa, 120 itu. 120 itu kan 90 plus 30. oke, sebentar ya, Kak. Oke, silahkan. Sin 195. 0,70 sin setengah 230 derajat cos setengah plus 20 derajat setengah 230 sin 270-nya berarti dikali setengah, Kak? Betul, kalikan setengah. 270 dibagi 2 ya. Ya, iya betul. Oke. 35. Kali akar 22 coret kali setengah. Setengah akar 2, Kak. Setengah akar 2. Oke, ini berarti 2 sin 135 ya. Ini Iya, cos sin 60. eh, 60. Oke, sin 135 berapa, Raihan? 135 itu. Tadi, tapi saya pakai ini, Kak, 90 tambah 45, jadinya sin 45. Betul sekali. Setengah akar 2. Dengan cos 60 itu adalah setengah ya. Setengah. Hmm. Oke, coret.
langsung setengah akar 2. Betul sekali, Raihan. Kita lanjutkan. Oh, cos A plus cos B. Pakai rumus yang mirip ini. Sin, ini cos ya. Yang Cos bentuknya cos seperti ini. itu berarti cos 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 plus cos itu berarti cos sama Oke, saya cos tuliskan itu ya. sin kebalik-kebalik Kak. Betul. Ini gunanya kita latihan soal karena tadi rumus yang kita dapatkan itu tidak langsung masuk ke dalam pikiran kita. Tidak Iya. bisa langsung kita ingat ya. Maka kita gunanya latihan ini untuk berlatih menggunakan masing-masing rumus. Nah, di sini cos A, cos B itu adalah 2 cos Oh, cos sama cos. setengah AB A plus B dikalikan dengan cos setengah A min B. Oke, gunakan definisi P-nya itu adalah 180 ya. Atau biarkan tetap P seperti ini saja juga nggak apa-apa. Misalkan Raihan sudah terbiasa dengan P. Oh, coba. Ini nanti kan terjadi penjumlahan ya. 7P Iya. per 12, P per 12. Penjumlahan yang di sini. Oke, silakan. Eh, setengah akar 2 Kak. Setengah akar 2. Jawabannya adalah yang E. Oke, ini 2 cos penjumlahannya kan 8 per 12 ya. 8 Pi per 12. Ini kalau kita setarakan, kita sederhanakan, itu kan sama-sama kita bagi 4, 2 per 3 Pi. Nanti dikalikan setengah, sehingga nanti hasil akhirnya di sini adalah Pi per 3. Maka ini adalah cos Pi per 3. Pi itu adalah 180, dibagi 3 adalah 60. Kak, di soalnya 7 per 12 Kak. Oh itu apa nih jadinya Kak? Kan ditambah ya Kak? A-nya. Apa? Penjumlahannya. Oh Hmm, iya, jadi 8 8 V ya Kak. Oh. betul. Kemudian yang pengurangan itu kan menjadi 6pi ya, per Iya. 12. Ini kalau kita sederhanakan kan setengah ya. Itu per Setengah iya. pi, nanti dikalikan setengah lagi menjadi Iya. seperempat pi. Oh, Lebih per 4. Maka nanti jadinya cos 45 derajat. Sudah. 2 cos 60 itu adalah setengah. Cos 45 setengah akar 2. Ini 2 dan setengah tercoret, tinggal setengah akar 2. Oke. iya. Jelas, Raihan? Jelas, Kak. Oke, bisa kita lanjutkan. Bagian sini. Nah, gimana nih? Hmm. Bentar, saya juga berpikir dulu ya. Cos plus cos minus. Dijumlahkan 120, dikurangkan 40. Separuhnya
Ini kita skip dulu aja. Oke. Ini tidak, apa namanya, tidak komprehensif, tidak langsung menerapkan apa namanya ilmu yang sudah kita dapatkan tadi. Kalau yang tadi berarti itu kayak berarti dipakai cos cos A tambah cos B dulu, habis itu hasilnya baru dikurang cos yang C itu kak. Berarti ditambah dulu baru dikurang ya kak. Yang Ah, tadi di betul. skip. Oh, Ah. Nah, yang bagian ini kemungkinan kita kerjakan bagian depan dulu. Nanti hasilnya apa? Baru nanti kita kurangi dengan cos oke. 20. Oke, Paham ya tapi kak. Bisa ini di sedikit, skip skip aja dulu kak. skip aja dulu. Nanti kamu bisa coba-coba dulu ya. Ini belum, ini jumlahkan. Oke, 26 dulu aja. 26 dulu saja. Oh, Itu cos min cos. Kita gunakan rumus cos min cos. Ini kan yang atas itu kan cos min cos. Gunakan rumus yang ini. Untuk bagian atas, cos min cos sama dengan min 2 sin sin tengah A. setengah, Oke. betul, kali sin setengah A min B. Sedangkan yang bawah itu kan sin min sin ya. Gunakan rumus ini. Kita pindah aja. Ini nanti biar bisa kita gunakan buat ngitung. Sini. 2 cos setengah A plus B kalikan sin setengah A min B. Oke, silahkan Ryan. Ya. Kan. Saya dapatnya satu kak. Satu. Oke, kita coba periksa ya. Ini penjumlahan 75 dan 15 itu kan 90 ya. Iya. 90. Nanti kalau kalikan setengah, itu nanti kita dapatkan 45. Sedangkan selisihnya itu kan 60 ya. 60. Kita kalikan Iya. setengah, maka jadinya 30. Oke, maka ini adalah min 2 sin 45 sin 30. Min 2 sin 45 itu adalah setengah akar 2. Oh, min 2 ya kak. Oh Min iya, 2. ada min. Ini rumusnya min 2. Oh, berarti kalau cos plus A juga ada min 2-nya kak. Bagaimana? Kalau yang cos A plus cos B ada min 2-nya juga nggak kak? Ada ya kak? Cos A plus cos B tidak ada. Kalau kita Cuma periksa kembali ke rumus kita tadi, berarti cuma cos A min cos B yang ada min 2-nya ya kak. betul, Antara betul. antara empat rumus itu. Antara empat itu hanya ini saja yang min. Oh, berarti min satu jawabannya. Min 1. Sin Oh, 30 itu adalah setengah. Oke, seperti itu. Langsung aja ya. iya kak. Next. Oh, bentar.
Sin, sin. Sin, sin. Ini kalau dijumlahkan 4, separuhnya adalah Oh, 2. kosek. Ini kalau dijumlahkan adalah 8. Kalau dibagi adalah 4. Kak, kalau kayak gitu bisa pakai yang sin 2A gitu nggak, Kak? Oh kan sin 3A dikurang sin A kan bisa pakai sin 2A jadi sin 2A nggak, Kak? Tidak, tidak bisa. Oh, nggak bisa ya? Jadi tidak berlaku kali apa namanya pengurangan sudutnya nggak bisa. Oh, Ini kalau dijumlahkan kan jadinya 4 ya, dibagi 2, 2A kalau dikurangkan. Ini kalau dikurangkan 2 juga dibagi. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 8, dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kita skip dulu aja. Rehan. oke. Cukup rumit juga, nomor 27. Kita cari yang mudah-mudah dulu aja. Ini juga cukup rumit. Nah, 31 dulu aja. Kosin perkalian sudut. Kalau kita melihat penjumlahannya berapa ini? Penjumlahannya itu 200 ke bukan 300 300. 300 300 Hasil pas pengurangannya 90, Kak. 90. Nah, saya carikan rumusnya terlebih dahulu. Pas kayak sini. Satu. Nah, satu. Tuh, sama. Kosin. Kosin. Ini. Cos alpha sin beta itu sama dengan setengah dari sin alpha plus beta dikurangi sin alpha min beta. Oke, silakan Raihan. Oh, dibagi setengahnya berarti setelah ketemu sini ya, Kak ya? Berarti di sini dulu, baru dibagi setengah. Atau Betul. sudutnya? Oh, Tengahnya kita kerjakan setelah kurungnya ini selesai. oke. Tadi rumus sin 2A apa ya, Kak ya? Sin 2A. Untuk apa, Rehan? Lagi nyari ininya, Kak. Saya kan, eh bisa nggak ya? Kan itu juga nggak dikali ya. Sin, eh sin ini, alpha plus beta dikali. Dikali atau dikurang coba? Yang diantara sin alpha plus beta sama sin alpha min betanya. oh ini dikurang. Iya. Oh, dikurang.
Berarti 900 dikurang 190. Ini A dikurang. Oh, nggak jadi. Salah, bentar. Hmm, hapus ini. Itu. Oke. Satu. Iya, itu. Terus, ini tuh tambah 15. Terus 15. Saya tambah. Kak, ini saya dapat cos 15 derajat setengah kali setengah di dalam kurung 2 kali cos 15 derajat dikurang sin 15 derajat. Salah nggak, Kak? Oke, ada 15 derajatnya. Iya, Oke, kalau kita runut di sini, alfanya kan 195 ya, betanya iya. 105. Apa yang terjadi ketika kita jumlahkan alfa plus beta itu adalah 300. Sedangkan kalau kita kurangkan, itu adalah alfa min beta, itu adalah 90. 90. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang kita punya. Setengah sin penjumlahan sudutnya, 300. Dikurangi sin 90 derajat. Nah, di sini jangan gunakan sin min sin. Karena sin 30 kan sudut istimewa ya. Sin 90 sudah sudut istimewa juga ya. Oh, iya. Maka kita Langsung gunakan, aja kayak. ha, langsung kita cari nilainya saja. Sin 300 berapa, Raihan? Sin, sin, satu, dua, tiga, 60. Sin 60, Kak? Min sin 60. Karena dia Iya, nilainya negatif ya. iya. Di Kuadran 4 ya. kuadran 4, iya, Kak. Nah, oke. Sedangkan sin 90 itu nilainya adalah 1. Oke. Maka kita punya setengah min sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka ini adalah min Kakak. setengah akar 3 min Empat. Dua. 1. Oke, nah sekarang tinggal kita kalikan semuanya dengan setengah. Setengah dikalikan min 1/4 Empat. akar Empat 3. atau tiga Setengah dikurang kalikan min setengah, setengah. min setengah. Berarti C, Kak. Oh, C. iya. Oke, seperti itu. Oke, oke. Oke, satu nomor lagi. Semoga Oke. Raihan bisa. Nomor 32. Sudah saya tuliskan rumusnya. Oh, dua sih. Kamu fokus bagian sini dulu. Atau, karena ini kan mau mencari dua sin cos ya. Dua sin cos. Maka setengahnya ini bisa pindah ke kiri ya. Berarti empat ya, Kak? Empat. Eh, Ini. eh, Ini kan setengah. iya.
duanya itu kan pembagi ya. Maka kalau Oh, berarti nggak usah ada setengah lagi Kak. Berarti cukup langsung aja sin A plus B ditambah sin alpha betul sama sekali. beta. Oke. Langsung gini ya. Oke, oke Kak, oke. Oke, silakan. Sin apa tuh ya? 100 110, 110, berarti sin 270 sin mendekati sin 30. Yang B Kak, Yang D. B Setengah. Kak, B. Oh, B. Oke, setengah akar 3 min 1. Oke, kalau kita lihat penjumlahannya, ini kan 210 ya. Iya, 210 sama 60. Oke, pengurangannya berapa? 60 Kak. 60. Oke, 60 derajat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sin alfa plus beta 210 sin 60. Penjumlahan sin Min, 210 itu setara dengan min sin 30 Kak. oke. Kak, kan 210 kan bisa antara 180 sama 270 Kak. Tadi Hmm. tuh saya hampir mau ngambil min sin 60. Jadi kalau Hmm. misalnya ada kasus kayak gini berarti ngambilnya yang paling deket ya Kak. Yang paling dekat, betul sekali. 210 itu Oh, lebih dekat ke 180 daripada 180. ke ya, Kalau daripada ke misalnya 270. kalau misalnya dia 45 derajat, oh 45 derajat berarti sama ya Kak? Sama aja. Nah, Oh iya, iya, iya. oke. Sedangkan ini adalah sin 60 derajat, min sin 30 derajat. Sin 30 itu adalah setengah ya. Oh, Min iya. setengah Tambah ditambah akar akar 3. setengah akar 3. Setengahnya sama-sama dikeluarkan. Min satu Min plus 1 akar tambah akar 3. 3 Tinggal dibalik. dibalik aja. Oke, Oke. seperti itu Raihan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Dari cukup Kak. Insya Cukup ya. Allah. Oke. Nah, besok itu adalah kesempatan terakhir kita sebelum Oh, Raihan ujian. lusa Kak. Oh, Hari lusa. Kamis. Iya, hari Kamis. Nah, berarti besok Rabu itu ini hari Senin ya? Ini Selasa ya. Berarti kan besok Selasa. Iya. besok Rabu itu kan hari terakhir kita belajar ya. Kamis Kak, Kamis yang terakhir. Terakhir Kamis. Iya, terakhir Ujiannya Kamis. hari Ujiannya Jumat. ternyata Jumat Kak. Jumat. Oh gitu. Ujiannya Jumat. Oke, berarti Iya. kita masih banyak kesempatan ya. Kamis saya ada les mapel lain Kak kalau Kamis. Oke, Kamis Rabu. Rabu Rabu. ada les mapel lain. Iya, jadi saya saat ketemu lagi sama kakak Kamis. Kamis saja. Iya. Berarti besok kita nggak ketemu ya. Iya. Oke. Nah, hari Kamis itu
kalau kemarin saya cek jadwal itu kan, kamu hari Rabu itu ketemu dengan saya. Ternyata kalau hari Rabu itu kamu ada les lain, kita pindah ke hari Kamis. Saya pikirkan dulu ya. Pulang jam berapa, Raihan? Jam 1 Kak, jam 1. Oke, saya pikirkan dulu ya. Karena hari Kamis itu sepertinya saya agak padat jadwalnya. Oke Kak. Malam tidak bisa, sore tidak bisa. Hmm, bentar. Ini, mulai setengah dua sampai jam 3 apakah bisa? Aman Kak. Oke, Kamis siang setengah dua sampai jam 3 ya, Raihan ya. Iya Kak. Oke Kak, siap. Oke, seperti itu Raihan. Semoga yang saya Oke jelaskan Kak. bisa dipahami Bisa dan dipahami. bermanfaat untuk ujian nanti. Kita ketemu di hari Kamis siang. Oke, itu dari Oke, saya. siap Kak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama,